Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, ya, tidaklah saya berbicara di pagi hari ini kecuali saya mencintai teman-teman karena Allah. Ya, kita ingin Allah kumpulkan kita bukan hanya sekarang, tapi lebih dari itu saya berharap semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelak nanti menjadi penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikumpulkan di surganya. Jadi kita ingin, cita-cita tertinggi kita adalah memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memasuki surga Allah, maka ada sebuah hal yang patut untuk kita renungi bersama, yaitu menjadi wanita-wanita yang mulia. Dan ketahuilah wahai saudariku muslimah, bahwa ternyata kita nih ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai seorang wanita, ternyata ini adalah pilihan dari Allah, dan kita tahu bahwa wanita itu adalah kunci kebaikan suatu umat. Subhanallah. Kita nih, kalau kita benar, kalau kita lurus, kalau kita benar-benar menjadi wanita-wanita mulia, maka Allah akan perbaiki umat ini. Subhanallah. Karena yang namanya wanita, apalagi wanita muslimah, ya, itu adalah bagaikan seperti pondasi. Kalau dalam bangunan atau dalam rumah itu pondasi. Kalau wanitanya baik, maka baiklah suatu generasi. Subhanallah. Kalau ibu-ibunya salihah, tahu kewajiban-kewajibannya, mana yang harus ditunaikan. Kalau istri-istrinya salihah, dia tahu mana kewajiban-kewajiban yang harus ia tunaikan. Kalau anak-anak wanita yang ada di dunia ini salihah, dan dia tahu mana yang harus ditunaikan. Dan kalaulah hamba-hamba Allah, amatullah, ini adalah wanita-wanita salihah dan tahu kewajiban-kewajiban mana yang ia tunaikan kepada Allah, maka tentunya ia sedang memperbaiki suatu generasi. Ya, subhanallah. Dan sebaliknya teman-teman, jika kaum wanita itu rusak, maka akan rusak pula lah generasi yang akan datang. Subhanallah. Jadi kita ini adalah sebagai pengemban amanah, ya, pembangunan generasi umat ini, teman-teman. Subhanallah. Tidak ada pilihan lain kecuali kita menjadi wanita-wanita salihah, kecuali kita tahu mana batasan-batasan yang harus kita benar-benar tunaikan, benar-benar ketahui. Karena terkadang subhanallah kita sadar bahwa kita itu muslimah, tapi kita tidak tahu jati diri muslimah itu sebenarnya seperti apa gitu loh. Banyak wanita-wanita muslimah yang sekarang hidup justru kehilangan jati dirinya, malah terpengaruh dengan pandangan-pandangan barat gitu ya, subhanallah. Malah mereka lebih suka mengikuti artis-artis Korea. Padahal kalaulah wanita muslimah yang ada saat ini dia tahu jati diri sebenarnya telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menjadi wanita muslimah yang mulia gitu ya, subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, ya, sebelum datang Islam, ya, sebelum Islam ini datang, sebelum diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini, maka subhanallah hampir mayoritas umat manusia atau hampir mayoritas manusia sebelum datang Islam itu memandang hina kaum wanita. Ya, jadi nggak ada mereka tuh memuliakan kaum wanita. Orang-orang Yunani saja mereka menganggap wanita itu sebagai sarana kesenangannya saja. Kalau mereka ingin senang-senang, kaum laki-laki maka mendatangi wanita. Tapi setelah itu mereka tinggalkan begitu saja. Bahkan orang-orang Romawi juga, ya, mereka adalah orang-orang yang menjual anak-anak perempuannya, menjual istri-istrinya. Jadi zaman dulu kala penjualan perempuan itu sudah menjadi hal yang biasa, ya, subhanallah. Dan kita tahu orang-orang Arab pun demikian, ya, orang-orang Arab jahiliyah terutama sebelum datang Islam, mereka juga tidak memberikan hak harta warisan untuk kaum wanita. Bahkan subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita teman-teman bahwa orang-orang Arab jahiliyah itu dulu, ya, mereka itu memiliki mindset bahwa anak perempuan itu akan membawa kesialan. Anak-anak perempuan itu akan membawa kebinasaan bagi keluarga tersebut. Sehingga mereka sepakat, kaum jahiliyah itu
membunuh atau mengubur hidup bayi-bayi perempuan mereka. Dan ini kejadiannya nyata. Kenapa kita harus meyakini? Ini bukan dongeng, teman-teman. Bukan cerita fiktif, bukan. Tapi ini kisah yang Al-Quran telah mencatatnya. Dan kita harus yakin bahwa setiap apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 58? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Mereka itu, orang-orang jahiliyah itu, kalau mereka diberikan kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka wajah mereka merah padam. Ya, mukanya mereka itu menunjukkan kemarahan. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih. Kenapa mereka marah? Kenapa wajah mereka merah padam? Karena mereka menyembunyikan diri mereka dari orang banyak karena berita yang akan atau berita yang sampai kepada mereka. Akan datang bayi perempuan, maka mereka marah padam. Dan mereka hanya memiliki dua pilihan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah mereka memelihara bayi perempuan ini tapi mereka menanggung kehinaan, atau mereka akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ini pilihan orang-orang jahiliyah yang mereka mendapatkan kabar akan datang bayi wanita. Ya. Kemudian Allah berfirman, ala sa'a ma yahkumun. Dan alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Jadi subhanallah teman-teman, nih, kalau dulu bayi-bayi wanita itu dikubur hidup-hidup, kalau dulu orang-orang Romawi menghina semena-mena terhadap wanita, kalau dulu orang-orang Yunani mereka menjadikan wanita-wanita mereka sebagai kesenangan, jalan untuk mendapatkan kesenangannya saja. Dan subhanallah, kemudian Islam datang, subhanallah, untuk memuliakan wanita itu sendiri. Jadi ini harus, sebelum saya panjang lebar apa saja ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga muruah kita, maka kita harus tahu bahwa ternyata ketika cahaya Islam itu dibawa oleh Rasulullah SAW menerangi kegelapan ya, menuju jalan cahaya, subhanallah, menerangi segala atau memerangi segala bentuk kedoliman dan menjamin setiap hak manusia termasuk wanita, subhanallah. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sesungguhnya memuliakan wanita dan menjaganya, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah teman-teman. Jadi PR untuk kita, kalau Islam telah memuliakan wanita, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang sudah kita berikan kepada Islam? Islam, dengan kita beragama Islam ya, di dunia kita akan dimuliakan. Dengan kita beragama Islam, Islam akan menolong kita dari dimasukkannya kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Subhanallah. Maka subhanallah teman-teman, ya, Islam memandang bahwa wanita ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena bersamanya kaum laki-laki, ketika ada kaum wanita maka kaum laki-laki ini akan mendapatkan ketenangan, ya kan? Kalau misalnya biasanya teman-teman kan di surat undangan itu kan ada toh ayat Al-Quran, biasanya surat Ar-Rum ini. Apa di situ biasanya di undangan yang teman-teman dapatkan itu? Ada tulisannya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, gitu kan? Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis sendiri, dari jenismu sendiri. Untuk apa? Agar para laki-laki itu tentram, mendapatkan ketenangan, subhanallah, mendapatkan mawaddah, kasih sayang, subhanallah, Allahu Akbar. Berarti Islam menjadikan wanita untuk memberikan kasih sayang, ketenangan bagi kaum laki-laki. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Dan Islam juga menjadikan wanita-wanita sebagai pasangan bagi kaum laki-laki. Nah ini nih, jadi fitrahnya itu laki-laki itu berpasangannya dengan wanita, bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan wanita dengan wanita.
Kalau ada orang zaman sekarang, laki-laki suka sama laki-laki, berarti itu fitrahnya sudah belot, sudah melenceng, sudah nggak jelas, sudah nggak normal. Apalagi wanita suka wanita, itu juga sama, berarti fitrahnya sudah nggak normal. Karena fitrah di dalam Islam itu laki-laki dijadikan sebagai pasangannya kaum wanita. Wa ja'alakum min azwajikum banin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Lihat ya, dalam surat An-Nahl, Allah menjadikan bagi engkau istri-istri dari jenis kamu sendiri, ya wahai kaum laki-laki, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya Masya Allah. Bahkan teman-teman, kalau kita lihat ya, keadilan Islam itu terhadap kaum laki-laki dan kaum wanita, itu mereka diberikan kedudukan yang sama dalam segi beramal, ya, dalam segi diberikannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, Allah mengabarkan kepada kita apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira." Kata Allah nih teman-teman, nih, jadi kita nggak usah iri kenapa kok diciptakan sebagai kaum wanita, ya, sedangkan teman kita diciptakan oleh Allah sebagai kaum laki-laki. Ya kita bersyukur kepada Allah, menerima segala apa yang telah Allah takdirkan, karena ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal minas shalihat, barang siapa yang mengerjakan amal-amal salih, min zakar itu baik itu laki-laki, au unsa ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan mereka adalah orang-orang yang beriman, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yadkhulunal jannah, akan dimasukkan ke dalam surganya, wala yudlamuna naqira, dan mereka tidak dianiaya barang sedikit pun. Subhanallah. Ini di antara tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala teman-teman berikan kepada kaum wanita. Ya subhanallah. Benar Allah berikan yang sama untuk kaum wanita ini untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah lakal hamd ya teman-teman, ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita mengetahui fitrah apa yang Allah berikan kepada kaum wanita dan apa bonus yang akan Allah berikan kepada kaum wanita ketika mereka beramal salih, maka kita juga mesti mengetahui bahwa Islam, ya subhanallah, menjaga kaum wanita dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya. Nah, ini mulai masuk ke sini ya. Subhanallah. Jadi Islam itu memandang wanita seperti mutiara yang mahal harganya. Menempatkan wanita ini sebagai makhluk yang mulia yang harus dijaga. Subhanallah. Jadi kita nih sebenarnya, kalau kita ini menjaga syariat, ya istilahnya kita mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita itu sedang dijaga oleh Allah. Kita itu sedang dijaga oleh Allah dari segala hal yang dapat melukai apa yang bisa menjadikan kita semuanya akhirnya ternodai dengan apa yang kita lakukan. Subhanallah. Dan agama Islam ini subhanallah teman-teman sangat-sangat memperhatikan kebaikan urusan wanita. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, banyak itu aturan-aturan dibuat subhanallah oleh Islam ini. Tujuan utamanya adalah untuk memuliakan kita sebagai kaum wanita, ya. Di antaranya apa? Di antaranya ini yang harus kita ketahui bersama ya. Kenapa Islam itu menjaga sedemikian rupa kaum wanita? Di antaranya adalah Islam menganjurkan kaum wanita untuk berhijab. Jadi yang pertama ya teman-teman, Islam itu memberikan aturan-aturan untuk kita kaum wanita. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga diri kita semuanya. Ya subhanallah. Di antaranya apa yang Islam telah tetapkan, kewajiban apa yang seharusnya kita benar-benar perhatikan adalah berhijab. Ya, jadi menjaga kehormatan kita kaum wanita itu di antaranya adalah berhijab. Jadi berhijab ini kewajiban kita sebagai wanita muslimah yang memang harus kita tunaikan. Ya, karena
hijab ini merupakan salah satu bentuk pemuliaan terhadap kaum wanita. Ya, subhanallah. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, kalau kita buka lagi, kalau kita bedah lagi, sebenarnya hijab itu apa sih, arti hijab itu sendiri? Hijab itu secara umum artinya adalah menutupi. Ya. Jadi ini harus kita ketahui, jangan sampai kita tahu arti hijab, tapi kita nggak tahu apa sih definisi hijab sebenarnya. Jadi hijab ini adalah menutupi, ya. Dan hijab ini diwajibkan untuk kaum wanita terutama, subhanallah. Karena inilah fitrah yang memang Allah berikan untuk kita sebagai kaum wanita. Juga Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan hijab sebenarnya untuk kaum laki-laki, tapi berbeda, ya, antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam batasan auratnya. Ya, batasan auratnya berbeda, maka hijabnya pun berbeda. Nah, ini makna hijab secara umum ya, teman-teman. Kalau makna hijab secara khusus, ya, maka di sini bisa kita ambil sebuah definisi di mana wanita ini pada dasarnya adalah makhluk yang harus ditutupi, ya. Karena kita itu aurah pada dasarnya. Dan aurah itu adalah sesuatu yang harus ditutupi, ya. Dan maka dari itu hijab secara khusus sendiri artinya adalah menutup, ya, menghalangi, mencegah. Jadi seorang wanita itu menutup seluruh tubuh dan perhiasannya dengan sesuatu yang bisa menghalangi dari orang-orang asing yang bukan mahramnya, ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, bahwa di antara cara atau langkah kita untuk menjaga muruah atau menjaga kehormatan kita sebagai wanita muslimah adalah dengan berhijab, ya. Karena yang menjadi teladan bagi kita bersama itu adalah para sahabiyah, ya. Jadi zaman dulu kala para sahabiyah ketika diturunkan kepada mereka ayat tentang hijab yang ada dalam surah An-Nur ayat 31, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, maka mereka bersegera untuk menutupi perhiasan mereka, bersegera untuk berhijab. Ya, Masya Allah. Mereka itu subhanallah adalah generasi yang mana ketika Allah dan Rasulnya berkata sesuatu, mereka sudah nggak pakai tawar-menawar. Ya, Masya Allah. Inilah generasi sebaik-baik generasi, yaitu generasi sahabiyah. Ya, subhanallah. Ketika ayat turun tentang berkenaan dengan hijab, maka mereka subhanallah teman-teman, mereka tidak kemudian tawar-menawar gitu ya. Kira-kira ini pantas nggak untuk dikenakan? Kira-kira bagaimana ini dengan apa? Dengan amalan ini, apakah sesuai nggak dengan zaman? Enggak, karena mereka itu subhanallah adalah orang-orang yang mana Allah gambarkan wa maka lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi orang-orang yang beriman itu, ya, baik itu dari kalangan laki-laki maupun perempuan, kalau mereka sudah menerima segala perintah dari Allah dan Rasulnya, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan, maka mereka benar-benar tidak ada pilihan lain kecuali mereka harus menerimanya, ya. Dan ini yang harusnya kita benar-benar miliki, teman-teman, ya. Jadi kalau kita melihat nih, oh, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita untuk berhijab misalnya, maka sudah tidak ada pilihan lain kecuali kita harus benar-benar beriman, ya, karena kita itu muslimah dan tidaklah sesuatu yang Allah dan Rasulnya tetapkan kecuali untuk kebaikan kita sebagai wanita muslimah. Ya, subhanallah. Nanti insya Allah akan saya jelaskan apa sebenarnya manfaat berhijab itu sendiri. Karena ketika kita itu sadar bahwa ternyata hijab itu memiliki banyak manfaat, kita akan bersegera untuk
menunaikannya. Ya, jadi sebenarnya subhanallah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang hijab ini juga ada, bukan hanya di dalam surat An-Nur, ada dalam surat Al-Ahzab ya ayat 59 kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Nih teman-teman catat baik-baik ya. Jadi kalau kita itu mengaku diri kita adalah seorang wanita mukminah, maka lihat surat Al-Ahzab ayat 59 dan surah An-Nur ayat 31. Ya, ini panduan untuk kita semuanya wanita-wanita muslimah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, qul li azwajika wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan istri-istri orang beriman. Berarti kita nih sekarang sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ini teman-teman, ya subhanallah, kita ini kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu harusnya bersegera. Ya, kalau saya dapatkan kemarin oleh Ustazah Najah, beliau mengumpamakan kalau misalnya kita sedang berada di dekat laut, di pantai, terus kita lihat ada botol. Botol itu di dalamnya terdapat sebuah tulisan, dan botol itu tertulis nama kita gitu loh. Misalnya namanya Mbak Masdar, Kak Masdar, tulis di situnya ada Masdar misalnya. Nah, pasti Kak Masdar ini penasaran, loh kok ada nama saya dalam botol itu, di luar botol itu. Berarti itu pesan tuh untuk saya. Setelah Kak Masdar buka itu botol, terus ternyata di dalamnya tuh tulisannya nggak paham gitu loh. Maka Kak Masdar mesti cari kamus gitu. Wah, ini kayaknya tulisan Arab gitu. Maka Kak Masdar pasti cepet cari kamus. Ini kira-kira apa ya yang dimaksud di dalam tulisan ini? Ini tulisan ini kalau saya lihat di botol ini ditunjukkan untuk saya. Berarti ini ada pesan yang memang ingin disampaikan oleh si penulis surat ini untuk diri saya. Maka Kak Masdar buru-buru cari kamus. Kira-kira apa pesan yang ditulis oleh pengirim pesan ini. Ya, begitu pula dengan kita. Ketika misalnya kita buka surat Al-Ahzab ayat 59, di situ tulisannya Arab, maka kita akan mencari tahu kira-kira apa sih pesan yang Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita, apa pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Dan ternyata di antara pesan dari sekian banyak pesan yang ada dalam Al-Quran, Allah berpesan kepada kita sebagai wanita-wanita mukminah, kata Allah Subhanahu wa taala, yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaklah kita wanita-wanita mukminah mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Lihat teman-teman. Jadi dari mana kita mengerti perintah berhijab? Dari surat Al-Ahzab ini. Allah memerintahkan kita untuk mengulurkan jilbab kita ke seluruh tubuh kita. Dan di sini Allah dalam surat Al-Ahzab memberitahukan kepada kita di antara manfaat kita memakai hijab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalika adna ayyu'rafna. Ya, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal. Betul. Wanita-wanita muslimah yang dia berhijab mesti akan lebih mudah dikenal oleh wanita muslimah lainnya bahwa dia itu muslimah. Ya, kita saja misalnya ya teman-teman lagi berjalan, kita mau ngucapin salam kepada wanita, itu kalau identitasnya sudah jelas, dia berhijab berarti dia wanita muslimah, ya sudah saya ucapin salam, assalamualaikum ukhti gitu kan, karena identitasnya jelas ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ada wanita dia terbuka, tidak pakai hijab, kan kita bingung. Ini wanita muslimah bukan ya? Saya mau ngucapin salam juga jadi ragu gitu kan. Subhanallah. Jadi identitas ya. Hijab itu sebagai identitas kita. Kita tuh sebagai seorang wanita muslimah yang ketika kita memakai hijab itu, maka orang tahu kita itu adalah muslimah. Yang kedua, dalam surah Al-Ahzab ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala yu'zain." Dan wanita-wanita muslimah yang mengenakan hijab, mereka itu tidak diganggu. Subhanallah, ini janji Allah loh teman-teman. Janji Allah. Maka subhanallah, di dalam kehidupan real kita nih, coba kalau kita lihat bersama-sama. Subhanallah. Kalau ada wanita-wanita yang dia pakai hijab syar'i, mesti tuh Allah tuh berikan kepada laki-laki rasa segan
untuk mengganggu wanita-wanita muslimah. Subhanallah, subhanallah. Saya pernah mendapatkan sebuah kisah ya subhanallah di Indonesia yang tercinta ini dari kawan, di mana kawan kami itu dia memakai hijab ya, memakai hijab syar'i, dan beliau bercerita waktu beliau menaiki kereta itu, masya Allah katanya di Indonesia alhamdulillah ya, beliau itu dipersilakan untuk duduk gitu, untuk duduk ya, dan dan ada laki-lakinya tuh bangun, dan ini sudah ada subhanallah. Kita bersyukur kalau saya lihat itu di Yaman waktu kami 2004 ke sana itu sudah ada budaya seperti ini. Jadi laki-laki itu benar-benar segen gitu loh kalau harus berdampingan duduk di sebuah transportasi umum dengan wanita-wanita berhijab syar'i. Mereka itu biidznillah ta'ala atas izin Allah mereka bangun dan mempersilakan wanita ini untuk duduk walaupun di sampingnya tuh kosong, mereka nggak berani. Laki-laki ini nggak berani deket-deket. Subhanallah. Itulah teman-teman fitrah yang Allah telah berikan kepada kaum laki-laki, bahwa mereka tidak akan mengganggu wanita-wanita yang memang merekanya ingin dimuliakan. Caranya seperti apa? Berhijab. Berhijabnya seperti apa? Berhijab yang syar'i, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau teman-teman berkata, Ustazah, saya pernah melihat ada wanita dia pakai kerudung tapi tetap diganggu. Lihat dulu pakai kerudungnya seperti apa. Kalau dia pakai kerudung, mohon maaf sekali, pakai kerudungnya kayak lepet, apa bahasa Sundanya lepet, yang dililit-lilit gitu ya. Atau misalnya pakai baju tapi bajunya masih ketat, masih terlihat mohon maaf, lekukan tubuhnya, disemprotkan parfum ke dalam tubuhnya. Nah, itu belum hijab syar'i. Maka laki-laki masih belum segan tuh, masih mau mengganggu, karena wanita ini masih separuh-separuh untuk untuk memakai hijab ya. Jadi balik lagi, kalau misalnya wanita ini dia memang sudah benar-benar memakai hijab syar'i, maka janji Allah tidak ditepati. Pasti Allah akan menepati janjinya. Pasti Allah akan menjadikan kaum laki-laki ya untuk tidak mengganggu para wanita-wanita muslimah yang mereka benar-benar mengenakan jilbab atau hijab syar'i. Dan Allah menutup dengan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 59, wa kanallahu ghafurar rahima, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya subhanallah, berarti ada dua nih yang sudah kita ketahui di antara manfaat berhijab, tidak diganggu dan juga sebagai identitas diri kita sebagai wanita muslimah. Kemudian ya akhwat, di antaranya juga manfaat hijab ini juga diantaranya adalah subhanallah, orang-orang yang berhijab, wanita-wanita yang berhijab ini akan melahirkan akhlak yang mulia ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ini syubhat ya, misalnya kita nih bilang ke teman kita yang belum berhijab, ayo kak berhijab kak, terus syubhatnya begini, saya malu, akhlak saya masih, perilaku saya masih nggak baik, masih belum baik, nanti saya hijabin dulu hati, baru saya hijabin tubuh saya. Subhanallah, justru dengan kakak berhijab dulu, kemudian Allah akan menjadikan rasa malu untuk kita berbuat yang tidak baik. Karena hijab itu melahirkan akhlak yang mulia. Subhanallah. Ini loh teman-teman yang harus menjadi perhatian kita semuanya, bahwa yang namanya hijab itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ketika kita sudah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan giring kita, Allah akan jadikan kita semuanya untuk memiliki akhlak yang mulia yang lainnya. Misalnya malu ya. Kan subhanallah, di antara manfaat berhijab juga adalah menjadikan kita wanita-wanita muslimah itu punya rasa malu. Malu kalau mau berbuat keburukan, malu kalau mau berpacaran. Ya, misalnya ada wanita yang sudah berhijab syar'i kan malu kalau berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Di mana hijab kita? Di mana identitas kita sebagai seorang wanita muslimah? Ya kan? Dan ini subhanallah sejatinya sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, wanita-wanita muslimah yang berhijab, dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa malu kalau ia membuat ya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan subhanallah, di antara
manfaat berhijab juga teman-teman adalah tanda kesucian seorang wanita. Ya, subhanallah. Jadi di antara tanda kesucian seorang wanita adalah dengan berhijab. Jadi pasti ya teman-teman, laki-laki itu akan bisa melihat mana wanita baik-baik, mana yang tidak dari dohir yang mereka lihat, ya, dari penampakan yang mereka lihat. Dan di antara penampakannya adalah apa tadi? Adalah dengan berhijab, ya. Jadi tanda kesucian itu subhanallah untuk wanita-wanita berhijab, dia juga sebagai sesuatu yang menahan dia dari berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian di antara manfaat berhijab juga teman-teman, Masya Allah, ya, tadi sudah ya, hijab sebagai ciri khas perempuan-perempuan suci yang menjadi pertanda syar'i. Kemudian ini di antara manfaatnya juga adalah dengan berhijab kita itu sejatinya sedang melaksanakan ibadah yang paling ringan. Nah, ini penting banget nih. Jadi teman-teman, ketika kita itu keluar rumah, ya, maka kita itu dengan berhijab, tentunya ketika kita keluar rumah dengan berhijab, kita itu sedang melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang namanya ibadah berarti perlu niat. Ya, teman-teman, ketika berhijab, akan keluar rumah berhijab, itu jangan lupa untuk niat. Eman, apa bahasa Jawanya eman, kalau bahasa Indonesianya sayang. Kalau teman-teman berhijab keluar rumah, sudah berdiri depan kaca, lenggak-lenggok, lihat jilbabnya rapi tidak, matching tidak, ya, tapi teman-teman gak ada niat, ya, ini tidak akan tertulis di hadapan Allah. Ini hanya sebagai adat saja, sebagai kebudayaan saja. Tapi kalau ada niat terselip dalam hati teman-teman, ya Allah, tidaklah saya berhijab kecuali ini dalam rangka beribadah, Engkau yang memerintahkan ini untuk berhijab. Maka teman-teman 1 jam keluar rumah, subhanallah, teman-teman akan ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, ya Allahu akbar. Jadi ini nih sebenarnya hijab itu subhanallah hadiah dari Allah untuk kaum wanita, ya, sebaik-baik ibadah yang ringan untuk dilakukan oleh wanita. Dan tentunya masih banyak lagi manfaat dari berhijab itu sendiri. Baik, setelah kita tahu apa keutamaan berhijab, ya, dan banyak sekali teman-teman para ulama membuat kitab-kitab khusus tentang manfaat berhijab, ya, karena banyaknya wanita-wanita muslimah yang menanggalkan hijabnya, ya. Maka yang perlu kita ketahui juga adalah bagaimana atau apa sih syarat hijab wanita muslimah itu. Nah, ini juga kita harus ketahui. Jadi subhanallah, belajar itu pelan-pelan. Ya, belajar itu pelan-pelan, belajar itu tidak setengah-setengah, ya teman-teman. Dan di antara yang mesti kita ketahui untuk kita belajar bersama adalah kalau kita sudah niat saya mau berhijab karena ini adalah untuk memuliakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemuliaan, maka kita yang harus kita lakukan adalah perintahkan di dalam Islam itu apa saja atau bagaimana. Ini juga harus kita benar-benar tahu, ya, karena jangan sampai ternyata ketika kita memakai hijab ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam agama kita. Baik, yang pertama teman-teman, hijab wanita muslimah itu adalah bertujuan untuk menutupi, ya. Jadi subhanallah, jilbab atau hijab wanita ini sebagai sarana untuk menutupi, artinya kain yang dipakai juga tidak terlalu tipis, ya. Ini diantara hijab wanita muslimah. Dan sekarang banyak tuh kain-kain yang subhanallah teman-teman, yang mana dia menerawang, terutama mohon maaf ya, misalnya kalau di Yogyakarta wanita-wanita muslimah yang mau jagong itu mau menghadiri akad pernikahan atau menghadiri pernikahan, maka biasanya subhanallah
Mereka memakai baju tapi bajunya itu kainnya tipis, ya. Dan ini subhanallah adalah sesuatu yang Allah tidak inginkan, ya. Jadi hijab atau wanita muslimah itu dia harus tebal kainnya, ya, harus tebal kainnya. Kemudian yang kedua, yang namanya hijab wanita muslimah itu kainnya atau bentuknya longgar, ya, tidak ketat, ya. Jadi teman-teman, sekarang yuk kita pikir bareng-bareng, kalau kita berhijab itu sebenarnya untuk apa sih? Apa yang saya inginkan dari berhijab itu? Apakah yang kita inginkan itu agar dipandang lebih indah oleh laki-laki di luar sana, atau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah? Ya, kalau Allah sudah memuliakan kita dengan berhijab, maka di antara yang bisa kita lakukan adalah memakai hijab dengan menutupi lekuk tubuh kita, gitu loh. Antara lain di antaranya sifat hijab wanita muslimah itu adalah longgar. Ya, jadi teman-teman, bahasanya gombrong gitu ya. Sifat hijab wanita muslimah itu tidak terlalu ketat. Dan ini teman-teman yang perlu diperhatikan. Jadi modelnya bukan model-model yang press badan gitu ya. Tapi memang subhanallah dia harus longgar ya. Dan tentunya teman-teman, subhanallah, kalau kita lihat lagi ya, Masya Allah, kriteria hijab wanita muslimah di zaman sekarang itu sepertinya sudah ada yang keluar dari fitrahnya gitu loh. Ya subhanallah. Terutama dalam berjilbab. Ya, berjilbab itu sekarang wanita muslimah itu banyak sekali dengan bentuknya gitu loh. Ya subhanallah. Padahal yang namanya syarat di antara hijab wanita muslimah juga tidak menghiasi jilbab tersebut hingga menarik pandangan kaum laki-laki. Ya, coba kalau teman-teman menghiasi jilbab yang teman-teman pakai dengan segala bentuk perhiasan, itu kan akan memancing laki-laki untuk menengok gitu loh. Jadi kadang saya kalau pernah ditanya tuh sama wanita muslimah, ustazah, gimana ya hukumnya pakai bros ya dalam jilbab? Saya katakan lagi, sekarang apa tujuan Mbak pakai bros itu tujuannya apa? Ya biar cantik ustazah. Ya biar enak kalau dipandang. Baik. Nah, sekarang tujuan kita kan berhijab bukan biar cantik di hadapan manusia, tapi tujuan kita berhijab itu kan biar Allah ridha gitu loh. Jadi ini PR untuk kita ya teman-teman. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan bros dan segala pernak-perniknya yang ada di atas jilbab, ya itu katakan lagi, tujuan kita berhijab itu untuk apa? Kalau memang tujuan kita berhijab untuk mendapatkan pandangan kaum laki-laki, berarti salah niat. Kalau tujuan kita berhijab untuk mendapatkan pujian manusia, itu juga salah, karena kita salah niat. Ya. Tujuan kita berhijab itu untuk beribadah, untuk mendapatkan ridho Allah. Berarti dari busananya saja yang kita kenakan itu harus sesuai dengan standarnya Allah dan Rasulnya, bukan standarnya manusia. Nah, dan subhanallah, yang namanya hijab syar'i itu simple. Teman-teman, ingat ya, tidak terlalu norak, tidak terlalu banyak ribetnya, nggak simpel ya, Masya Allah. Karena memang tujuan hijab itu sendiri untuk menutup aurat kita, bukan untuk membuka atau menghiasi apa yang ada dalam diri kita. Baik, kemudian di antara kriteria hijab wanita muslimah juga tidak menyerupai pakaian kaum laki-laki. Ya, jadi ini juga penting untuk kita lihat apakah hijab yang kita pakai keluar rumah itu menyerupai pakaian kaum laki-laki atau tidak. Ya, kalau menyerupai pakaian kaum laki-laki maka ganti ya. Dan hijab muslimah juga tidak menyerupai pakaian wanita-wanita yang tidak beriman kepada Allah, karena kita punya ciri khas sendiri ya, Masya Allah. Dan ketika keluar rumah, di antara yang bisa kita lakukan, maka apa yang kita kenakan tidak kita berikan wewangian ya. Jadi ini teman-teman, terkadang subhanallah yang namanya wanita itu subhanallah fitnah terbesar bagi kaum laki-laki ya. Dan di antara fitnahnya kaum wanita ketika keluar rumah itu ketika mereka menyemprotkan parfum ya teman-teman. Subhanallah. Tanya aja ke siapa, misalnya kalian sudah punya suami atau kepada bapak gitu ya. Itu kaum laki-laki itu kalau mencium aroma parfum dari wanita itu subhanallah syahwatnya akan semakin naik. Ya, jadi tolonglah akhwat dengan tidak memakai parfum ketika kita keluar rumah ya. Dan ada banyak
hadis-hadis yang Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wanita yang memakai parfum dia tidak akan mencium bau surga misalnya ya. Jadi subhanallah, ini luar biasa, Masya Allah. Baik, nah alhamdulillah kita sudah selesai dari hijab. Kemudian apa yang harus kita miliki agar kita semuanya bisa menjadi wanita-wanita yang mulia, yang bisa menjaga muruah kita. Di antaranya adalah diamnya kita di rumah. Nah ini dia teman-teman, bukan saya melarang teman-teman untuk keluar rumah, bukan, tapi tinggalnya kita di rumah itu adalah perintah Allah. Dan balik lagi ya, bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti banyak maslahah yang didapatkan oleh hamba-hamba Allah. Ya subhanallah. Subhanallah ya teman-teman. Dan syariat menjelaskan bahwa ketika wanita ingin keluar rumah maka diperbolehkan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika dia keluar rumah untuk sebuah kebutuhan ya. Nah jadi subhanallah teman-teman, yang namanya syariat untuk kita tinggal di rumah itu adalah Allah yang memerintahkan. Apa kata Allah dalam surat Al-Ahzab? Balik lagi nih, tolong dicatat baik-baik ya teman-teman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waqarna fi buyutikun," dan hendaklah engkau berada di rumahmu. Karena inilah cara Islam memuliakan kaum wanita ya, dengan memerintahkan kita untuk menjadi ratu dari pangeran-pangeran kita. Coba deh teman-teman lihat, ada enggak ratu, seorang raja yang dia tuh kalau mau makan dia harus keluar rumah gitu ya, cari di luar. Ratu itu kan di mana-mana tuh kan dia ada yang melayani gitu ya. Ratu itu kan di mana-mana dia tidak terekspos gitu, tidak sering-sering keluar, kecuali memang ada tugas negara gitu ya, baru mereka keluar gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita itu ketika kita tinggal di rumah, kita itu sedang menjadi ratu gitu ya, Masya Allah. Dan ini merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Islam ya, bahwa kita itu diperintahkan untuk tinggal di rumah. Maka dari itu diantara kewajiban misalnya sholat Jumat saja. Kan kalau sholat Jumat tuh nggak boleh kan dilakukan di dalam rumah. Maka Allah menggugurkan kewajiban sholat Jumat ini untuk kita kaum wanita. Ya subhanallah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan kita juga untuk berjihad. Karena yang namanya berjihad itu kan harus keluar rumah ya teman-teman. Subhanallah, ini dalam rangka Allah inginkan kita untuk berada di dalam rumah kita masing-masing. Ya, kecuali untuk kebutuhan yang memang itu darurat. Jadi sekali lagi teman-teman, kaidah yang harus kita pegang adalah diamnya kita di rumah itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan keberadaan kita di rumah juga subhanallah termasuk di antara sarana untuk kaum laki-laki terfitnah dengan kita. Ini loh yang harusnya kita lihat. Jadi kan kata Rasulullah SAW bahwa fitnah terbesar bagi kaum laki-laki itu para wanita ya. Nah kalau wanitanya itu banyak keluar rumah dan akhirnya kaum laki-laki banyak melihat kaum wanita, ini juga akhirnya nanti terjadilah banyak kerusakan di mana-mana gitu loh. Di subhanallah, Islam ketika mensyariatkan wanita untuk tinggal di rumah itu, Masya Allah banyak sekali gitu dampaknya gitu untuk masyarakat tentunya. Ya subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Ya Masya Allah. Ini subhanallah, kalau kita benar-benar sadari dengan penuh keyakinan teman-teman bahwa dengan tinggalnya kita di rumah ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita ya. Dan kalau misalnya ada di antara kita yang nggak betah di rumah, pengennya keluar terus, berarti itu harus evaluasi. Kira-kira ada apa ya di dalam diri saya kok nggak betah di rumah ya? Itu harus ditanya ya, tanya dalam diri kalian masing-masing, tanya dalam diri kita masing-masing, ada apa ya? Berarti kita sudah keluar dari fitrahnya. Karena fitrahnya wanita muslimah itu tinggal di dalam rumahnya ya subhanallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya sesuai dengan fitrahnya. Karena tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memelihara kita semuanya, menjaga kita semuanya, kecuali kita telah dituntun ya ke dalam fitrah yang sesuai dengan kita semuanya. Bahkan teman-teman, dengan diamnya kita di rumah itu subhanallah, akhirnya kita bisa mendidik calon-calon pemimpin. Itu kan kalau seorang ibu ya yang punya anak, itu kan subhanallah generasi di mana sekarang itu banyak anak-anak yang kehilangan ibu, kehilangan ayah, padahal mereka masih hidup, ibu ayahnya masih hidup, bapak ibunya masih hidup, tapi tidak pernah ada di rumah ya subhanallah. Dan kita semuanya besok akan ditanya oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, tentang tanggung jawab kita di rumah suami kita. Apa kata Rasulullah SAW? Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Kata Rasulullah SAW, seorang perempuan itu adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi subhanallah ya teman-teman, ketika seorang wanita itu diam di rumah, dia pun bisa subhanallah ya menambah sholat-sholat sunnah lainnya, bisa membaca Al-Quran, agamanya terjaga. Subhanallah ya subhanallah. Dan ini adalah sebuah hal yang patut kita renungi bersama ya, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, ketika Islam telah memuliakan kita untuk tinggal di rumah, maka jangan kita mencari-cari sesuatu yang bukan berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena orang-orang yang tidak menyukai Islam, musuh-musuh Islam itu, mereka ketika tahu bahwa Allah memerintahkan kaum wanita muslimah untuk tinggal di rumah, mereka menggembor-gemborkan syubhat. Mereka mengatakan, wah, wanita muslimah Islam itu telah mengungkung para wanita, tidak memberikan kebebasan untuk keluar rumah. Itu adalah syubhat yang mereka lontarkan untuk kita wanita muslimah. Akhirnya wanita-wanita muslimah banyak yang sekarang itu dengan dalih emansipasi gitu ya. Mereka akhirnya keluar ya, wanita-wanita muslimah ini berpolitik, wanita-wanita muslimah ini berdemo di jalan-jalan. Coba subhanallah ya akhwat, di mana letak malunya kita coba? Subhanallah. Yang seharusnya kita itu diam di rumah kita. Kita tuh bukan pemimpin di luar, bukan. Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik generasi, untuk mendidik calon-calon pemimpin, bukan memimpin di luar rumah, tapi memimpin di dalam rumah kita. Ya, jadi ini yang perlu kita renungi bersama. Ya, karena ketika wanita-wanita sudah terjun berdemo, artinya mereka banyak keluar rumah. Dan ketika banyak keluar rumah, apa yang terjadi setelahnya? Ikhtilat. Adanya ikhtilat, adanya campur baur antara kaum laki-laki dan perempuan. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal subhanallah, kehormatan diri kita ya ini adalah tirai yang bisa dirobek oleh ikhtilat. Ya, Masya Allah. Maka subhanallah teman-teman, langkah selanjutnya adalah subhanallah, ketika kita ingin dijaga oleh Allah, ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah, ya maka di antaranya adalah kita seharusnya menjauhkan diri kita dari laki-laki yang bukan mahram. Ya, nah karena kalau sudah adanya ikhtilat, ya campur bauran antara laki-laki dan perempuan, disitulah syaitan menjalankan tugasnya gitu loh. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Saya jadi teringat teman-teman, dulu waktu kami masih studi di Timur Tengah itu, di sana ya itu untuk urusan masalah pasar saja, belanja saja itu urusannya bapak-bapak. Ya, untuk mengantar anak sekolah itu juga tugasnya bapak-bapak. Jadi memang kalau gimana ya, dilema juga sih kalau di Indonesia tuh yang pasar tempatnya ibu-ibu gitu loh. Kalau di Timur Tengah tuh bapak-bapak. Jadi aneh kalau ada perempuan tuh jalan di pasar gitu. Pasti akan menjadi perhatian tuh, pusat perhatian. Karena memang di sana subhanallah telah benar-benar mereka telah menetapkan aturan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya gitu loh. Jadi yang namanya mencari nafkah itu tugasnya bapak-bapak. Ya, kita itu tulang rusuk bukan tulang punggung. Dan akhirnya ya tidak ada yang namanya ikhtilat, percampur bauran antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Ya subhanallah. Balik lagi ya teman-teman, ya subhanallah, adanya perintah untuk menjauhi ikhtilat, ya adanya larangan untuk kita bercampur baur dengan laki-laki dan perempuan, itu demi memuliakan kita. Ya karena kalau sudah ikhtilat, nanti suka-sukaan, nanti ada khalwah berdua-duaan, nanti itu akan menjerumus ke jurang namanya perzinahan. Ya, padahal yang namanya perzinahan itu la haula wala quwata illa billah, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Lihat di teman-teman. Apa kata Allah? Orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi syaitan itu bertahap mengganggu anak Bani Adam tuh, para wanita itu bertahap. Tadi dia mengganggu anak Bani Adam dari melepaskan hijabnya, ya. Kemudian yang kedua, setelah melepaskan hijabnya, dia berani untuk campur baur laki-laki dan perempuan.
Itu langkah setan mengganggu para wanita. Setelah itu nanti mulai dilanggar lagi perintah Allah apa selanjutnya, yaitu berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan setelah berani berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian dia pun akhirnya berani untuk berzina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka subhanallah teman-teman, di antara yang bisa kita lakukan adalah kita tinggal di rumah kita masing-masing. Baik, berarti itu yang keberapa? Yang pertama berhijab, yang kedua tadi tinggalnya kita di rumah, yang ketiga adalah menjauhi yang namanya ikhtilat, dan langkah yang keempat teman-teman, jikalau datang seorang laki-laki yang saleh, wah ini dia nih, kepada teman-teman, maka agar kita dimuliakan oleh Allah, menjaga muruah kita sebagai wanita-wanita beriman adalah dengan menikah. Ya, dengan apa? Menikah. Jadi pernikahan itu sesuatu yang telah Allah tetapkan ya, subhanallah, dan Rasulullah SAW telah menganjurkannya ya. Jadi ini adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW ya. Pernikahan itu adalah mahkota ya bagi seorang wanita. Subhanallah, menikah adalah sunnahnya para nabi dan rasul ya. Bahkan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ya di dalam Al-Quran surah An-Nur. Nah ini nih PR ya teman-teman ya, belajar lagi surah An-Nur dan surah Al-Ahzab, karena di sini banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengan kita wanita-wanita mukminah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 32 sampai 33? Kata Allah, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wal yastaqfifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Ya, Allah memerintahkan kita untuk menikah ya, orang-orang yang sendirian di antara kalian itu, maka menikahlah dan Allah akan mengayakan orang-orang yang menikah. Ya, subhanallah. Dan saya beritahu kepada teman-teman, saya infokan kepada teman-teman bahwa hari ini tuh kita hidup di zaman di mana laki-laki itu sudah langka gitu loh. Saya sering mengatakan, kenapa kok laki-laki itu langka? Karena ini loh, kami sudah mempunyai data real, teman-teman. Jadi waktu kami Mutiara Hikmah Official itu mengadakan sebuah proses ta'aruf namanya Mutiara Sakinah, saya dan tim dari segenap tim Mutiara Sakinah itu mendapati biodata yang masuk itu 120 biodata akhwat. Ya, ikhwannya berapa coba? Laki-lakinya berapa? 20 tok. Ya, berarti bukan 1:4. Tapi 1:6. Kan 120 dibagi 20 kan 6. Ya subhanallah. Ini loh, kita tuh hidup di zaman di mana wanita itu lebih banyak. Jadi saya ingatkan, saya nasihatkan kepada teman-teman, jangan takut untuk menikah. Kalau misalnya ada laki-laki yang sudah menurut teman-teman itu sholih ya, maka gak usah nanti mikir nanti gimana dunianya, nanti gimana, nanti gak jadi nikah-nikah. Ya kemarin ya ada biodata saya baca sendiri. Biodata yang masuk itu ada seorang dokter wanita, dia usianya sudah 33 tahun belum menikah ya. Padahal sebenarnya dari dunia kan sudah ada ya. Tapi begitulah yang namanya subhanallah, pernikahan itu adalah ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang wanita dia belum menikah, mungkin dulunya dia pernah datang ada laki-laki soleh kemudian ditolak ya, maka ini kan akan terjadi fitnah ya. Di antara fitnahnya kata ulama, tidak datang lagi laki-laki yang soleh kepadanya untuk melamar ya, masya Allah ya. Teman-teman ya, ingat ya, kalau ada laki-laki yang solih ya diterima, nggak usah nunggu laki-laki yang berbahu bidang gitu ya, apa bahunya bidang lah, laki-laki yang putih kayak artis Korea lah, jangan ya, nanti lama. Kita nunggu laki-laki yang sempurna itu nggak ada ya. Laki-laki yang sempurna itu siapa? Laki-laki yang sempurna Rasulullah SAW ya. Maka kita harus bisa nanti bisa menerima pasangan hidup kita dengan kekurangan dan kelebihannya, karena memang kita akan dihidupkan oleh Allah dengan pasangan hidup kita untuk saling melengkapi. Yang kelima, langkah yang kelima yang harus kita tempuh teman-teman agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping yang sudah saya sebutkan, langkah yang kelima diantaranya adalah teman-teman, kita diantara agar kita menjaga muruah kita adalah banyak-banyak menuntut ilmu ya, banyak-banyak belajar tentang agama kita ya. Ini penting banget nih. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu beda.
wanita yang dia tahu bahwa percampur bauran antara laki-laki dan perempuan itu dilarang, dan wanita yang dia tidak mengetahui kalau percampur bauran antara laki-laki dan perempuan itu dilarang di dalam Islam, itu perilaku mereka berbeda. Ya. Jadi yang mesti kita lakukan agar kita menjaga muruah kita, teman-teman, adalah banyak-banyak belajar agama kita. Apa sih sebenarnya yang telah diperintahkan oleh syariat ini? Batasan-batasannya seperti apa antara kaum laki-laki dan kaum perempuan itu? Apa saja yang perlu kita lakukan sebagai kaum wanita? Semuanya itu kita pelajari. Karena itu yang akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Ya, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat di antara kalian, orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu. Jadi di antara tugas kita, di samping berhijab, di samping menikah, di samping banyak tinggal di rumah, tidak bercampur baur, juga menuntut ilmu. Dan di zaman sekarang yang namanya menuntut ilmu agama itu tidak harus bercampur baur dengan kaum laki-laki. Bisa kita menuntut ilmu agama di rumah kita, bisa juga untuk keluar rumah, tidak apa-apa. Kalau memang itu bertugas untuk menuntut ilmu agama, syariat tidak melarangnya. Jadi para sahabat juga dulu keluar rumah, mereka mencari ilmu, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya mereka juga bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan itu diperbolehkan. Ya, di keluarnya wanita muslimah untuk menuntut ilmu itu diperbolehkan. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai ya dalam kajian kita menjaga kehormatan wanita, dan tidaklah wanita subhanallah dieksploitasi di mana-mana ya. Kita sering mendengarkan bahwa wanita sering menjadi korban pelecehan ya seksual, para musuh Islam gencar menebarkan perangkapnya, semuanya itu untuk menjebak wanita-wanita muslimah. Maka kita harus punya prinsip dalam kehidupan ini. Kita berbeda dengan wanita-wanita yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan prinsip hidup ini harus kita pegang sampai Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita meninggal husnul khotimah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang apabila mendengar sebuah perintah kita bersegera untuk menjalankannya. Jazakunallahu khairan. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.